Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita terlebih dahulu menpanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari yang cerah ini kita sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu juri, hadirin yang saya hormati, perkenankan saya dalam ceramah saya kali ini mengenai pentingnya sifat sabar. Sifat sabar dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, sifat sabar yaitu sikap tahan menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, dan tidak pernah menyerah. Bapak Ibu juri yang saya hormati, izinkan saya bercerita sedikit. Dahulu kala Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, di Taif. Dakwahnya Nabi Muhammad itu dihina, dicaci maki, dilempari. Pengikutnya Nabi Muhammad sangatlah sedikit. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Dan Nabi Muhammad itu bersabar. Nabi Muhammad tidak pernah menaruh dendam sama sekali di kaumnya. Dan Allah pun pernah berfirman, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Hadirin sekalian, Bapak Ibu juri, mengapa Nabi Muhammad sangatlah sabar walaupun dicaci maki dan dihina? Hadis Ibnu Majah pernah mengatakan, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaumnya, maka Allah akan mengujinya. Dan bagi siapa saja yang ridho, maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan bagi siapapun yang membencinya, maka akan mendapatkan kebencian dari Allah. Hadirin para juri yang saya hormati, saya punya beberapa cara untuk bersabar jika sedang diberikan ujian oleh Allah. Yang pertama, kita harus terus mengingat Allah. Jika Anda sedang mendapatkan kesulitan sekarang, bersabarlah dan ingatlah dengan Allah dan minta diringankan masalah yang kita punya atau hadirin dan para juri punya. Ingatlah bahwa seberat apapun cobaan yang menimpa kita pasti akan berlalu, baik kita sabar maupun kita tidak sabar. Maka sebagai seorang muslim yang cerdas, tentu saja kita akan memilih sifat sabar. Seperti yang saya bilang di atas, sifat sabar itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keuntungannya. Lalu yang kedua, sadarlah bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini semua adalah fana dan pasti akan berakhir. Kenikmatan yang kita rasakan juga akan berakhir. Punya mobil mewah, rumah seperti istana megah, uang banyak, tetapi itu semua akan berakhir. Itu semua akan hilang. Begitu juga dengan ujian kita yang diberikan oleh Allah. Semua itu akan berakhir. Kita hanya perlu sabar dan yakin kepada Allah bahwa ujian akan lewat. Jika kita meminta pertolongan, saya yakin sekali Allah pasti akan menolong suatu kaum yang sedang kesusahan. Jika sesuatu kaum yang sedang kesusahan dan kaum yang berusaha untuk keluar dari kesusahan dan terus meminta kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya. Dan juga perlu diingat juga ya, hadirin dan para juri Bapak Ibu, bahwa dunia ini hakikatnya adalah ada dua, yaitu ujian yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2, yaitu Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang baik amalnya. Hadirin sekalian, saya yakin tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya kita terlada oleh pandemi COVID-19. Banyak sekali orang yang pengangguran dan kehilangan pekerjaan. Hadirin sekalian, kita harus tetap bersabar walaupun dalam pandemi ini. Saya yakin Anda tidak sabar ingin bertemu dengan teman, habis itu ingin bekerja kembali seperti normal,
Saya yakin Anda pasti kangen dengan semua itu. Tapi Anda harus bersabar. Dan yakinlah suatu saat pandemi ini akan berakhir. Demikian ceramah saya. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.